Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dengan bulan yang suci, di mana umat muslim diberi kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa 1 bulan lamanya. Seperti diketahui, ibadah puasa tak hanya diperintahkan pada Nabi Muhammad dan umatnya saja, melainkan sudah menjadi ibadah sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Berawal dari surat Al-Baqarah ayat 183 yang tak hanya menegaskan kewajiban berpuasa. Ayat tersebut juga menyatakan bahwa perintah berpuasa sudah ada sejak lama. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam ke dunia, para nabi terdahulu sebelumnya sudah menjalaninya. Lantas bagaimana kisah mereka? Selebritas yang merangkumnya untuk Anda. Nabi pertama kita, Adam alaihi salam, telah melakukan puasa sebelum ia diturunkan dari surga ke bumi dan menyesali perbuatannya karena terbujuk rayu setan hingga mendekati dan memakan buah dari pohon terlarang. Imam Ibnu Tafsir mengungkapkan, karena insiden pohon kuldi, Nabi Adam lantas bertaubat dan puasa selama 3 hari setiap bulan sepanjang tahun. Puasa itu selanjutnya dikenal dengan puasa mutih atau Yaumul Bid yang dikerjakan setiap tanggal 13, 14, 15 bulan Islam Hijriah. Khalifah pertama di muka bumi ini sempat terpisah dengan Hawa, kemudian dipertemukan kembali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pendapat lain mengatakan Adam berpuasa pada 10 Muharram sebagai ungkapan syukur karena Allah telah mengizinkannya untuk bertemu lagi dengan istrinya di Arafah. Tak hanya itu, Nabi Adam juga berpuasa selama 40 hari, 40 malam setiap tahunnya. Ada juga riwayat yang menuturkan bahwa puasa Adam dilakukan setiap Jumat, yakni dari diturunkannya Adam ke bumi hingga diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Layaknya Nabi Adam, Nabi Nuh alaihi salam juga menjalankan puasa selama 3 hari setiap bulan sepanjang tahun. Ketika Nabi Nuh dan kaumnya berbulan-bulan hidup terkatung-katung di dalam perahu besar di tengah samudera akibat banjir besar, beliau memerintahkan kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpuasa. Dengan penuh kesabaran, Nabi Nuh menjalankan perintah Allah. Kutipan dari Ibnu Majah, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa puasa Nabi Nuh itu dilakukan setahun penuh kecuali hari raya. Demikian pula halnya dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Bapak bangsa Arab dan Yahudi ini menjalani puasa ketika Raja Namrud memerintahkan pengumpulan kayu kabar yang menggunung tinggi. Saat dilemparkan ke dalam api atas perintah Raja Namrud, Nabi Ibrahim dalam keadaan berpuasa. Alhasil, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih berkuasa, api menjadi dingin dan memberi keselamatan pada salah satu Nabi Ulul Azmi ini. Nabi Yusuf melakukan ibadah puasa saat berada di dalam penjara, menjalani masa tahanan akibat difitnah telah berbuat senonoh dengan Zulaika. Dalam kondisi di penjara, Yusuf mendapat mukjizat berupa keahlian menafsir mimpi. Dan meski sudah tak lagi di penjara, kebiasaan itu ia terapkan ketika menjadi pejabat di Mesir. Nabi Yusuf khawatir ketika perutnya kenyang karena takut akan melupakan perut orang kafir. Nabi Musa alaihi salam juga disebutkan pernah menjalani ritual puasa saat tengah bermunajat di Gunung Tursia selama 40 hari. Puasa itu dijalaninya seiring menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud melakukan ibadah puasa secara berselang, yakni sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa. Menurut Muttafaqun alaih, puasa yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah puasa Nabi Daud, dan sholat yang disukai Allah adalah sholat Nabi Daud. Beliau bisa tidur separuh malam, lalu bangun pada sepertiganya, dan tidur lagi pada seperenamnya. Beliau juga berbuka sehari dan berpuasa sehari.
Tak hanya itu, Nabi Daud alaihi salam juga berpuasa selama 7 hari pada waktu putranya sakit keras. Tujuannya adalah untuk memohon kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berpuasa sambil mengurung diri di kamar dan terus menangis karena sedih. Pada hari ke-7, putranya meninggal dunia. Dia tidak meneruskan puasanya lagi, dan puasa itu kemudian ditiru oleh umat Yahudi. Puasa yang dilakukan Nabi Yunus adalah saat ia berada di dalam perut ikan besar. Selama beberapa hari, Nabi Yunus berpuasa dari makan dan minum. Setelah dimuntahkan kembali dari dalam perut ikan, barulah ia berbuka. Dalam kisahnya, buah labu di tepi pantailah yang jadi menu berbukanya. Ibadah puasa juga dilakukan Nabi Zakaria untuk mengharapkan keturunan. Saat usianya sudah lanjut, Nabi Zakaria sangat menginginkan kehadiran seorang anak. Kala itu ia diperintahkan Allah untuk puasa mulut, tidak bicara selama 3 hari 3 malam secara berturut-turut. Firman Allah ini tertuang dalam Al-Quran Surah Maryam. Puasa Nabi Zakaria dilakukan ketika menginginkan sesuatu atau memiliki hajat. Menurut surat Ali Imran, waktunya 3 hari. Sedangkan menurut surat Maryam selama 3 malam. Jadi secara lengkap puasa Zakaria dilakukan selama 3 hari 3 malam. Berdasarkan beberapa kisah dari para nabi di atas, memang benar adanya jika puasa sudah ada sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Lantas bagaimana penjelasan dari pemuka agama? Nabi Adam selalu berpuasa 3 hari selama setiap bulannya. Kemudian Nabi Nuh juga berpuasa ketika berada dalam masa di atas perahu dan kapal besar saat terjadinya tsunami. Ya, saat itu dengan makanan yang terbatas, maka syariat Nabi Nuh dilaksanakan oleh beberapa manusia yang berada di atasnya, yaitu berpuasa ketika berada di atas kapal. Kemudian puasa Nabi Yunus, berpuasa ketika berada masih dalam perut ikan nun, dan baru berbuka ketika dimuntahkan oleh ikan tersebut. Ada lagi puasanya Nabi Yusuf, berpuasa selama berada di dalam penjara. Ketika masa tahanan itu Nabi Yusuf alaihissalam berpuasa dan setiap harinya, dan baru berbuka ya, ketika dikeluarkan dari penjara oleh raja yang memerintah saat itu. Setiap nabi memiliki syariat berpuasa sesuai dengan umat dan zaman yang terjadi. Sebagai umat muslim, kita hendaknya mengetahui kisah perintah ibadah puasa yang dibawakan oleh Nabi junjungan kita. Adalah puasa Nabi Muhammad SAW. Selama 23 tahun lamanya, Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baru di setengah periode, beliau menerima perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Rasulullah bersama umat muslim pun melaksanakan ibadah puasa setelah hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Pelaksanaannya dengan sahur dan makan sebelum azan subuh. Kemudian seluruh umat Islam wajib menahan diri dan nafsu seperti berhubungan suami istri, makan dan minum hingga matahari terbenam dan waktunya berbuka. Berpuasa selama 1 bulan penuh diwajibkan sejak abad kedua Hijriah, seiring turunnya surat Al-Baqarah ayat 183. Namun sebelum disyariatkan berpuasa Ramadan, Nabi Muhammad SAW juga telah berpuasa selama 3 hari dalam sebulan. Dari semua syariat tersebut, dari satu nabi kepada nabi lain, ya tentunya proses yang begitu panjang sampai akhirnya finally turun syariat puasa yang terbaik yang terjadi di bulan suci Ramadan. Dari 12 bulan itu, bulan Ramadan menjadi umat, ya bulannya umat. Ada sebutkan Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadhanu syahru ummati. Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban bulannya para nabi, bulannya Rasulullah, dan Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad SAW. Kita boleh berpuasa dengan puasa gaya Nabi Adam, 3 hari berpuasa di pertengahan bulan Hijriah. Puasa Nabi Daud sehari puasa sehari tidak.
atau puasanya Nabi Musa 40 hari menjelang turunnya wahyu. Tapi yang sering dilakukan oleh kita adalah puasa Senin Kemis, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ya fihi wulitu wa fihi uhiya ilayya. Kenapa kau berpuasa di hari Senin? Kenapa kau berpuasa di hari Kamis ya Rasulullah? Ya, karena kata Nabi, hari Senin aku dilahirkan, hari Senin aku diberikan wahyu. Dan aku berpuasa hari Kamis karena catatan amalku disetorkan kepada Allah di hari Kamis. Dan aku berharap bahwa catatan terakhir dari amal ibadahku, aku dalam keadaan berpuasa. Mudah-mudahan Ramadan ini dengan ujian, bala, bencana yang menimpa bangsa ini, ya di mana saja berada, tetap menjadikan ibadah kita, doa kita, qiyamul lail kita, qiyamul Ramadan kita adalah ibadah terbaik di tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan Allah ijabah doa. Ya pemirsa, semoga melalui tayangan tadi kita jadi tahu tentang kisah puasa para nabi. Tak hanya menahan lapar dan hawa nafsu, puasa juga bisa membuat kita sehat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan.